Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama dengar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua pada saat ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Roh Kudus, kami bersyukur masih ada kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, maupun di kediaman masing-masing, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu adalah iya dan amin, yang terus-menerus meneguhkan dan memampukan kami berdiri sebagai umat Allah, sebagai teladan Kristus, yang meneladankan kehidupan Kristus di dalam kuasa firman bagi kehidupan kami dan setiap orang. Terima kasih ya Bapa di surga, berfirmanlah ya Yesus, ya Roh Kudus, menguatkan kami semua. Kami siap berkarya di dalam kekuatan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di kediaman masing-masing, kita bersyukur pagi hari ini. Saya yakin semuanya diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Meskipun keadaan ini masih terus berlanjut, kita yakin bahwa akan ada waktunya. Di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, Tuhan memulihkan kita semua, memulihkan bangsa ini. Dan kita yakinkan saudara-saudara kita, saudara-saudara yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit, bahwa kasih Tuhan senantiasa ada. Dan berserulah kepada Tuhan dan milikilah kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan kehidupan Paulus. Bagaimana perjalanan Paulus mengerjakan kehidupan sebagai hamba Kristus. Paulus mengerjakan kehidupan sebagai tokoh yang mengerjakan kehidupan takut akan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Perikop ini menegaskan tentang Saulus bertobat. Dan ada ayat-ayat yang akan kita bahas bersama terkait dengan perikop ini. Marilah kita membaca pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, 19. Saulus bertobat. Pada ayat yang ke-8, pada ayat yang ke-4, Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada ayat 1 sampai ayat yang ke-19 yang dapat kita baca masing-masing. Ini menegaskan tentang kisah Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, yang hari-hari hidupnya senantiasa melukai hati Tuhan, menyiksa dan memperkeruh suasana keberimanan pada waktu itu. Saulus selalu menganiaya orang-orang yang percaya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mengapa situasi yang kemudian dihadapi Saulus berbalik begitu rupa? Bahkan namanya pun kemudian berubah dan diganti menjadi Paulus. Pada ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sedang dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Pada kesempatan pagi hari ini, ada momen-momen yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan setiap orang percaya, yang kemudian kita sebut dengan situasi yang sangat-sangat membuat setiap orang sujud sembah dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam situasi diskusi yang saya hadapi tentang penginjilan, ada banyak orang berkata, kita tidak usah pergi menginjil ke sana kemari. Cukup kita berdoa saja. Sebab Tuhanlah yang akan memperjumpakan dirinya dengan setiap orang. Tentu juga tidak seperti itu. Kita harus memberitakan kabar sukacita. Kita harus hadir bersama-sama saudara kita dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan. Kita menceritakan siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kita agungkan, yang kita yakini di dalam iman kita, Dialah Tuhan dan Juru Selamat, penebus kita semua. Kita harus ada bersama saudara-saudara kita, menguatkan di dalam iman kita. Inilah sebuah tema besar yang kita sebut dengan pemberitaan firman, pemberitaan kehidupan, pemberitaan Injil, pemberitaan sukacita. Inilah yang kita renungkan, bagaimana Paulus mengerjakan jalan-jalan keimanannya. Bagaimana Paulus meneladankan kita sebuah perjalanan hidup sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita awali dengan satu prinsip. Perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau belum diawali di dalam sebuah pertobatan, maka itu sebuah perjalanan yang sia-sia. Kalau belum diawali di dalam pertobatan yang sungguh, sujud sembah, minta ampun, memohon pengampunan belas kasihan Tuhan, pengudusan penyucian, maka semuanya sia-sia. Pun demikian dengan kekristenan dalam prinsipnya secara umum. Kalau tidak ada salib, kalau tidak ada pengorbanan, kalau tidak ada kematian Yesus Kristus, maka sia-sialah kekristenan itu. Semuanya sia-sia. Jadi saudara saya kasih di dalam Yesus Kristus, salib, penebusan, pemulihan, pengampunan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, berbanding lurus dengan kehidupan orang-orang yang ada di dalam lumpur dosa, orang-orang yang hidup bejat, orang-orang yang tidak mengenal kasih Allah, untuk menerima dalam prinsip pertobatan, dalam prinsip perjumpaan dengan pengampunan itu. Nah, kita sebagai orang percaya berperan di dalamnya, yang Tuhan libatkan kita sebagai alat, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai saksi-saksi Tuhan, supaya kita memberitakan dan memampukan semua orang yang belum ada di dalam situasi pertobatan ini, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Bagaimana caranya? Tentu hubungan kita dengan Tuhan sebagai pemberita Injil
sangat mendasar. Karena itu Paulus mengajarkan jalan yang dikerjakan Paulus sebagai pengikut Kristus diawali dalam prinsip perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Yang saya bahasakan, jalan pertobatan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yakinlah, percuma kita sebagai Kristen, percuma kita sebagai orang percaya, bahkan sebagai pendeta, hamba Tuhan, kalau belum ada di dalam prinsip pertobatan. Prinsip hidup berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab apa? Saya mendengar cerita tentang ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan melakukan pelecehan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan kemudian terjerat oleh tindak pidana. Hamba Tuhan meninggalkan pelayanan. Nah, bagaimana dengan umat Tuhan kalau hamba Tuhan seperti demikian? Kita tidak perlu menuduh dan mencari kelemahan, kemudian mendiskreditkan dan mengatakan kepada mereka, engkau sudah jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Sebab di dalam kasih karunia Tuhan, dalam prinsip pertobatan itu, ketika engkau datang bertobat mengakui segala dosa-dosamu, maka Allah di dalam kasih karunia-Nya memberikan pengampunan dan pemulihan bagi hidup kita. Ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang jatuh kemudian dia mencari Tuhan dengan sungguh, kembali ke dalam kehidupan berserah kepada Tuhan. Tuhan pulihkan luar biasa dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Sebab apa? Paulus mengatakan, apa yang telah di belakangku, aku tidak mengingatnya lagi. Bahkan hidupku sendiri, aku tidak memperhitungkannya. Sebab apa? Aku terus berlari, mencapai tujuan ke arah kemuliaan Allah. Aku bukan hanya mau mengerjakan sebagai pekerja Kristus dalam hal memberitakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Tetapi yang paling penting bagiku adalah hidupku memuliakan Tuhan. Dengan hidup memuliakan Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, aku mengerjakan panggilan surgawi menjadi pemberita Injil. Jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yang pertama, ingatlah, jalan hidup orang benar, jalan hidup orang percaya, jalan hidup sebagai pengikut Kristus harus didasari pada prinsip pertobatan. Paulus kemudian berkata, ketika dipanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Ada jawaban Paulus, siapakah engkau? Tuhan. Kemudian jawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, di dalam prinsip pertobatan, bukan hanya sekali dalam prinsip pertobatan. Pertobatan itu adalah sebuah keadaan bersifat berkelanjutan terus-menerus. Tetapi prinsip pertobatan ini didasarkan pada kepemilikan jaminan atas pengampunan, atas pemulihan, atas kehidupan yang baru. Karena prinsip pertobatan itu adalah diberikannya kasih karunia, diberikannya pengampunan, diberikannya pemulihan. Jadi kalau tidak ada yang mendasari prinsip pertobatan ini, maka itu bukanlah sebuah pertobatan. Biar engkau bertobat terus-menerus, ketika engkau tidak tahu kepada siapa engkau bertobat, kepada siapa engkau menyerahkan hidupmu, kepada siapa engkau meminta pertolongan dan pengampunan, maka tidak ada gunanya. Jadi prinsip pertobatan berlangsung terus dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kita memiliki jaminan di dalam Yesus Kristus. Kata pertobatan pertama, engkau berbalik dari kehidupanmu, kembali kepada Allah sebagai pemilik kehidupanmu. Ketika engkau sudah ada di dalam Allah, engkau harus mengerjakan prinsip-prinsip kehidupan benar sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kemudian disinilah kita mengatakan, dosa tidak akan lagi menyebabkan kebinasaan. Tetapi dalam hal ini, engkau senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan dosa tidak membinasakan kamu, dosa tetap membinasakan. Sebab ketika engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang serius dengan Tuhan, dosa membinasakan. Tetapi ketika engkau memiliki hubungan yang terus-menerus, maka segala pintu,
segala celah, segala apapun yang akan membuat kita jatuh dalam dosa, segalanya ditutup. Maksud ditutup adalah kita menjaga kekudusan hidup terus-menerus di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ingat, di dalam Petrus, pertama Petrus, 2 Petrus, lihatlah, ingatlah lawanmu si iblis berjalan, berkeliling terus-menerus. Dia seperti singa lapar yang mengaum-mengaum, mencari kesempatan, mencari celah. Untuk apa? Untuk masuk dan membinasakan. Maksudnya apa? Iblis senantiasa terkait dengan kuasa, supaya kehidupan orang percaya ada di dalam kuasanya. Nah, ada di dalam kuasanya ini yang kemudian disebut dengan kuasa dosa. Sebab apa? Kuasanya selalu berkaitan dengan pemberontakan kepada Allah. Nah, pemberontakan kepada Allah ini yang kemudian disebut dengan kehidupan di dalam dosa. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara sekalian yang saat ini ada di kediaman masing-masing. Ingatlah, kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia akan menjadi pengantara kita yang menyampaikan segala keluh kesah, segala hal yang menyangkut ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita menjalani kehidupan ini. Supaya kita terus dikuatkan, terus dimampukan untuk menang atas dosa. Inilah prinsip pertobatan. Paulus mengatakan, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Paulus tidak takut terhadap sinar atau cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah oleh karena cahaya itu. Tetapi yang kemudian dia menjadi gemetar di sini ada suara yang terdengar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Prinsip pertobatan, ingatlah, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan semata-mata kita merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang lain, maupun lingkungan kita. Tapi yang prinsip adalah, kita tidak memiliki Allah. Kita menyakitkan hati Allah, sebab kita telah menjauh dari kasih karunia-Nya. Kita bukan lagi milik Dia. Itu suatu yang menyakitkan Allah. Sebab Dia menciptakan kita di dalam kasih karunia, di dalam kemuliaannya, di dalam segala hal yang menyangkut dengan kemuliaan. Karena itu kemudian dalam prinsip kehidupan Paulus, ia menyakiti Allah dalam prinsip menganiaya orang-orang percaya. Saudara saya kasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita kerjakan sebuah ketaatan hidup dalam pertobatan. Dengan mengerjakan prinsip-prinsip mengasihi saudara-saudara kita. Dengan mengerjakan prinsip-prinsip hidup selalu menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kemurahan, menunjukkan sukacita, ketaatan hidup di dalam Kristus. Yang selanjutnya, ketika kita sudah mengawali di dalam pertobatan, maka ada dalam prinsip pertobatan itu menguduskan kehidupan kita hari lepas hari. Pertobatan mengizinkan Allah berkarya sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan kita, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Pada ayat yang ke-16, 17, 18. Pada ayat ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Pertobatan membawa kita pada prinsip penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan.
Nah, kata penyerahan hidup didasarkan pada baptisan. Baptisan pada prinsipnya adalah engkau bukan milikmu lagi, bukan dimiliki oleh kuasa-kuasa kematian, kuasa-kuasa keduniawian, tetapi engkau mati dan bangkit di dalam Yesus Kristus. Berarti milik Kristus dan menyerahkan hidup sepenuhnya. Nah, baptisan Roh Kudus yang dialami oleh Paulus ini menegaskan prinsip-prinsip kekudusan hidup yang terus dimiliki dan dijalani dalam kehidupannya. Roh Kudus mengerjakan pengudusan di dalam prinsip kehendak Allah. Maka Paulus kemudian merasakan pemulihan. Matanya yang buta ketika itu kemudian menjadi dapat melihat lagi. Dan dia kemudian dipulihkan, diberikan kekuatan sebab dalam situasi yang dihadapi. Nah, perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, pertobatan senantiasa terkait dengan pengudusan hidup. Pengudusan hidup senantiasa ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab dialah yang terus-terus mengingatkan kita, meneguhkan kita supaya kita tidak berbalik dari rancangan Tuhan, tidak berbalik dari kasih karunia Tuhan, dan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Paulus mengerjakan kehidupan yang senantiasa memperjuangkan kekudusan hidup. Paulus selalu memperhitungkan keadaannya sebagai situasi yang bukan bersumber dari dirinya sendiri, dari lingkungannya, pun dari setiap orang. Tetapi ketika dia sudah ada di dalam Yesus, dia selalu melihatnya dari cara Allah mengerjakan kehidupannya. Dia selalu memprioritaskan hidupnya di dalam prinsip-prinsip kebenaran, di dalam prinsip kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dia tidak mencari pertimbangan-pertimbangan duniawi. Dia tidak mencari hal-hal yang bersifat akal-akal, kepintaran-kepintaran manusia. Pertama yang dia kerjakan dalam prinsip mengerjakan kebenaran adalah mendapatkan pertimbangan atau mendapatkan kekuatan, pemulihan, kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, yaitu dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, prinsip pertobatan ini menuntun kita untuk terus mengerjakan kekudusan hidup. Kekudusan hidup berarti yang pertama-tama yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, yang menjadi bagian atau menegaskan seluruh kehidupan kita, adalah kita senantiasa memohon petunjuk, memohon pertimbangan, memohon pertolongan, memohon belas kasihan dari Tuhan atas segala sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Paulus meyakinkan, ketika memprioritaskan hidup terus berpusat pada Kristus, maka Kristus menegaskan kepada Paulus bahwa segala bentuk pelayanannya, pada ayat yang ke-11, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Inilah yang menjadi perjalanan Paulus. Kita saksikan bagaimana Paulus menegaskan hidup di tengah situasi yang sulit, di tengah apapun keadaan. Dia tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri, tapi terus berfokus kepada Allah. Berfokus kepada Allah menurut pada ayat 16, menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Yang menjadi prinsip di sini, oleh karena namaku, oleh karena Yesus. Jadi kalau di dalam Yesus Kristus, oleh karena Yesus, apapun mau dibandingkan oleh karena Yesus tidak ada. Sehingga segala sesuatu jadi tidak bermakna dan tidak memiliki hal yang harus menyebabkan kehidupan kita menyerah ketika semua itu kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa. Paulus terus berkarya di dalam hidupnya, bahkan mengatakan sekalipun dia harus mati, tapi karena kecintaannya dalam pemberitaan Injil, dia terus mengerjakan tanggung jawab imannya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kehidupan iman Paulus
mengajarkan kepada kita sebuah kesungguhan menjadi pemberita-pemberita Injil, sebagai saksi Kristus, sebagai orang percaya. Kita awali kehidupan Kristen kita di dalam penyerahan hidup, dalam pertobatan yang sungguh. Ketika kita belum memiliki Yesus, maka kita belum menjadi saksi Yesus. Ketika kita belum memiliki Yesus, kita belum ada di dalam kuasa pengampunan. Kita belum ada di dalam kuasa pemulihan. Ketika kita sudah memiliki Yesus di dalam pertobatan, maka Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus mengerjakan prinsip pemulihan bagi hidup kita. Pengudusan kita, supaya kita terus berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Apapun yang kita hadapi nantinya dalam pelayanan iman kita, dalam mengiringi Yesus Kristus, marilah kita meminta pertimbangan yang bersumber dari Allah, yang bersumber dari Yesus Kristus, yang bersumber dari firman-Nya, supaya kita jangan salah melangkah. Sebab kebijakan, kehebatan manusia, dia tetap manusia, dan pasti tidak melebihi Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu pertimbangan yang sesungguhnya bersumber dari Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Kekudusan itulah yang menjadi syarat-syarat yang mendasar dalam memiliki pertimbangan-pertimbangan yang benar. Sehingga segala penderitaan yang kita hadapi, segala situasi sulit yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tantangan-tantangan apapun, ingatlah, semua itu harus ditegaskan dalam prinsip di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala penderitaan itu jadi tidak bermakna ketika kita menghadapi tantangan, situasi, keadaan itu di dalam nama Yesus Kristus. Artinya bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus. Oleh karena kita menjadi Kristen, kemudian kita dihina, dicaci, diabaikan, tidak masalah. Oleh karena kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, kemudian kita menderita, lapar, kita miskin, kita tidak punya apa-apa, tidak masalah. Oleh karena kita menjadi Kristen, kemudian kita dilecehkan, tidak masalah. Oleh karena kita menjadi Kristen, kemudian kita tidak dianggap, kita dilecehkan, tidak masalah. Oleh karena kita menjadi Kristen, kemudian dipertanggungkan kepada kita hal-hal yang mengerikan, merugikan secara fisik, bahkan kematian, tidak masalah. Sebab apa? Bagian kita sudah jelas, yaitu kasih karunia Allah di dalam kehidupan yang kekal. Paulus menyadari hal ini dan dia meneladankannya kepada kita. Dalam perjuangan iman yang kita jalani sebagai orang percaya, milikilah pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Jalanilah hidup dalam pertobatan itu dalam prinsip pengudusan di dalam Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Karena itu kita dikuatkan, diteguhkan terus-menerus oleh kuasa firman di dalam Roh Kudus untuk menghadapi segala sesuatu, keadaan yang sulit apapun, dan kita menang sebagaimana Paulus mengatakan, menerima mahkota kemuliaan yang Allah sediakan bagi hidup kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita aminkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Engkau menguduskan dan meneguhkan kami senantiasa di dalam kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, di dalam kuasa firman-Mu. Supaya kami semua tetap teguh berdiri, mengerjakan tanggung jawab iman kami. Menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dikuatkan, diteguhkan terus. Menjadi saksi dimanapun kami, Tuhan Kau tempatkan. Berkatilah setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di kediaman mereka masing-masing. Di dalam kasih dan pertolongan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Haleluya. Amin.